Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Hidayati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Maria Dulkitia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta hidup. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan wawancara terkait topik permasalahan belajar bahasa Inggris bagi siswa. Selamat menyaksikan, happy watching. Oke, jadi latar belakang dari permasalahan belajar bahasa Inggris bagi siswa adalah yang pertama, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, teknologi, bisnis, dan komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari oleh peserta didik. Menurut David Crystal 2003, bahasa Inggris telah menjadi bahasa global yang digunakan sebagai alat komunikasi internasional di berbagai negara. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, peserta didik diharapkan mampu menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Menurut Jeremy Harmer 2007, tujuan pembelajaran bahasa Inggris adalah membantu peserta didik menggunakan bahasa secara efektif dalam komunikasi sehari-hari. Namun, dalam proses pembelajaran masih banyak peserta didik yang mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain kurangnya penguasaan kosakata atau vocabulary, kesulitan memahami tata bahasa atau grammar, serta rendahnya kepercayaan diri saat berbicara, dan juga kurangnya motivasi belajar. Menurut H. Douglas Brown 2007, keberhasilan belajar bahasa dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan minat belajar secara faktor eksternal, seperti metode pembelajaran dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kita. Untuk adiknya, boleh sebutkan nama panjang, asal sekolah, sama kelas berapa. Oke, perkenalkan nama saya Sarina Sinandra. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Pegayan kelas 11. Terima kasih ya, jadi sudah bisa buat memenuhi tugas kakak-kakak. Ya. Langsung aja ya, Kak. Ya, langsung kasih pertanyaan aja. Mulai dari aku dulu nih. Ya, boleh? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih, sejak kapan adik mulai belajar bahasa Inggris, dan juga bagaimana perkembangannya itu kemampuan bahasa Inggris adik dia sekarang? Kalau aku sih belajar bahasa Inggris mulai dari SMP, dari kelas 1 SMP. Terus perkembangannya dulu sih benar-benar nggak bisa, benar-benar nol banget. Kalau sekarang udah bisa dikit-dikit bahasa Inggris, soalnya dari Instagram kita kan juga banyak yang ngomong bahasa Inggris. Aplikasi juga ada. Oke. Next, menurut adiknya, keterampilan bahasa Inggris apa sih yang paling berkembang pada diri adik, seperti speaking kah, listening kah, reading, writing, dan mengapa? Kalau aku sih reading. Soalnya di SMA kan sekarang udah dibiasakan kalau ada tugas bahasa Inggris, jadi harus ditulis dulu, harus lalu menjelaskannya ke depan. Review ulang gitu ya. Iya, diterjemahkan. Next, Kak, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kesulitan yang sering adik hadapi saat berbicara atau speaking, dan juga saat mendengarkan dalam bahasa Inggris? Kalau berbicara sih, yang pertama takut ngeblank, yang kedua takut kalau grammarnya salah.
Kalau dari listening sih, kalau ada orang yang ngomong bahasa Inggris, kalau orang yang ngomongnya cepat, aku nggak bakal paham. Ya, gitu. Next ya. Ya. Yang nomor 4, bagaimana kemampuan membaca dan menulis berbahasa Inggris membantu Anda dalam proses belajar di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, di sekolah SMA kan sudah menerapkan kalau ada tugas bahasa Inggris kan menulis dulu, lalu diterangkan ke depan menggunakan mentranslate-nya kayak review ulang gitu ya. Langsung next ya. Dan ini faktor apa saja yang mendukung atau menghambat dari perkembangan kemampuan bahasa Inggris tadi? Kalau pendukung sih yang pertama ada teman yang bisa bahasa Inggris sendiri. Terus yang kedua aku sering melihat dari Google, terus dari TikTok, dari IG kan banyak menggunakan bahasa Inggris juga. Kalau penghambatnya yang pertama nggak ada teman ngobrol bahasa Inggris, kalau yang kedua tidak dinormalisasikan di daerahku, apalagi di rumah ya. Ya. Oke, next. Metode pembelajaran seperti apa sih yang menurut adik nih paling efektif untuk meningkatkan kemampuan speaking, listening, reading, dan writing? Kalau aku sih biasanya nonton film Inggris. Oh iya. Jadi aku juga pakai subtitle bahasa Inggris. Yang kedua aku juga menggunakan aplikasi Duolingo. Oh iya. Kalau saya gabung biasanya buka itu. Kalau speaking sih aku biasanya belajar dari langsung sih, kayak di depan kaca langsung gitu ya, mirroring berarti ya. Mungkin kalau listening bisa dicoba pakai itu. Ya, dengerin musik gitu ya. Dicoba ya. Iya. Oke, kita next ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih perasaan adik ketika harus menggunakan bahasa Inggris di depan kelas atau dalam situasi formal yang ramai? Kalau perasaannya yang pertama pasti gugup, ya. Terus ya takut juga, takut salah ngomong juga. Next, apakah penggunaan teknologi seperti YouTube, aplikasi belajar bahasa, atau medsos membantu perkembangan kemampuan bahasa Inggris Anda? Kalau menurut aku sih ngebantu banget ya. Kalau gitu kan bisa belajar bahasa Inggris lewat sana. Terus kalau aplikasi kan ada Duolingo tadi ya. Iya. Next ya. Jadi terakhir apa nih harapan atau target yang ingin dicapai dalam kemampuan bahasa Inggris di masa depan? Dan bagaimana juga cara Anda usaha untuk mencapainya? Kalau keinginan di masa depan sih ingin lancar bahasa Inggris tentunya, pengen langsung ngomong sama bule. Tapi caranya aku kayaknya harus lebih konsisten lagi buat belajar. Jadi kalau mungkin ya suatu saat kita itu ditakdirkan buat bisa jalan-jalan ke luar negeri, jadi kita tuh nggak bingung gitu ya, Kak, yang mau ngobrol-ngobrol gitu. Oke, baik. Terima kasih buat adiknya udah nyempetin waktu buat wawancara oleh kita ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat adiknya udah mau jadi narasumber kita ya. Dan semoga apa yang adik inginkan atau harapkan itu tercapai. Baik, ini kita ada reward buat adiknya karena udah meluangkan waktu buat mengisi tugas dari mata kuliah saya sebelah tadi. Sama-sama. Oke, sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.
Adapun landasan teori, di sini ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori pembelajaran bahasa Inggris dari Jeremy Harmer 2007. Pembelajaran bahasa Inggris bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dan teori yang kedua, motivasi belajar dari Robert C. Gardner 1985. Motivasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa asing. Dan ada pun teori yang ketiga, pemerolehan bahasa kedua dari Stephen D. Krashen 1985. Pembelajaran bahasa akan lebih efektif apabila peserta didik memperoleh masukan bahasa yang dapat dipahami. Dan ada pun teori yang keempat, penguasaan kosakata, Paul Nation 2001. Kosakata merupakan unsur penting dalam pembelajaran bahasa karena menjadi dasar memahami dan menggunakan bahasa Inggris. Dan ada pun teori yang terakhir, yaitu teori yang kelima, pendekatan komunikatif dari Jack C. Richards 2006. Pembelajaran bahasa Inggris lebih efektif jika peserta didik diberi kesempatan menggunakan bahasa dalam komunikasi yang nyata. Oke, adapun solusi yang bisa diterapkan untuk permasalahan belajar bahasa Inggris bagi siswa, yaitu salah satunya Bisa menambah kosakata baru untuk kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Terus bisa mendengarkan musik, ya buat gitu. listening gitu kan. Terus bisa juga nih Kak, dengan membaca buku bahasa Inggris seperti fabel juga bisa, novel kayak gitu. Atau juga bisa melatih speaking, berbicara di lingkungan sekolah sama guru atau sama teman. Oh iya, gitu. sesama itu ya, sesama Ya, teman sama biar teman gitu ya. ngomongnya juga bisa lebih leluasa gitu. Kita setiap hari ini kita harus ngomong pakai bahasa Inggris ya, kayak gitu. Jadi mulai dibiasakan lah dikit Iya, demi sedikit. terus juga bisa nih dengan cara mirroring. Ya, benar. Dan juga itu sekarang tuh kan banyak ya Kak aplikasi-aplikasi Oh iya, benar yang membantu banget banget. gitu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang mengasah kemampuan kita dalam berbicara, membaca Mendengarkan. juga gitu. Seperti aplikasi Duolingo ya, Kak? Duolingo Iya, ya. aku Dan juga banyak pakai itu lagi. soalnya. Ya kayaknya segitu aja ya. Solusi dari kami. Iya. Dan semoga solusi dari kami bisa membantu Siswa-siswa dalam belajar bahasa Inggris ini. baik. Sekian dari kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.